A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran obat dan rahmat, dan tidak bertambah bagi orang-orang yang zalim itu melainkan hanya kerugian saja. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Tadi teman kita ada yang kesurupan di sana. Masya Allah. Sepertinya kita harus bawa ke orang pintar nih orang ini. Wah, kebetulan Ustaz Febri kayak mau main kemari. Oh begitu janji ya? Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa nih rame-rame nih? Masalahnya apa nih masalahnya? Ini Ustaz katanya Ada ada yang tetangga saya ada yang kesurupan Ustaz. Iya tadi saya dengar katanya bawa di orang pintar ya. Wah itu Iya, syirik. itu bagaimana? Nah ini para jamaah sekalian ya, dan kita semuanya ini jadi pembelajaran ini. Kisah ini menjadi kisah yang menarik ya buat masyarakat sekitarnya ya. Ketika berbicara orang sakit, orang kesurupan, ini biasanya orang selalu bawa ke orang pintar. Nah padahal ada perbedaan nih antara orang pintar dengan orang pintar ya. Pengen tahu nggak? Ya, boleh, Ustaz. Apa perbedaannya? Kalau orang pinter itu biasanya dia belajar dengan puasa 40 hari, 40 malam. Ya, dia nyari ke gunung bertapa, bersemedi segala macam. Nah, akhirnya dia dapat ilmu. Itulah orang pinter. Tapi kalau orang pintar, ya, dia belajar di kuliah, di kampus, yang ngambil fakultas kedokteran atau yang lainnya, itu orang pintar. Karena dia mendapatkan keilmuannya itu bertahap. Jadi tidak instan. Nah, ketika kita berbicara tentang kesurupan, ya, Islam sudah mengajarkan, memberikan solusi ya tentang kesurupan itu sendiri. Maka muncullah namanya ruqyah syar'iyah. Ya, ketika Al-Qur'an mengatakan ya bahwa Al-Qur'an sebagai asyifa. Jadi seluruh ayat Al-Qur'an itu bisa menjadikan obat. Bisa dijadikan obat. Nah, ada caranya ya. Bisa dengan kita bacakan langsung atau apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya daun sidr, daun bidara. Ya, masyarakat biasa mengenal tentang daun bidara. Ya, atau apa-apa yang ada dalam sunnah. Ya, contohnya lagi habatus sauda. Ya, jadi habatus sauda, terus apa-apa lagi yang ada dalam sunnah yang lainnya, minyak wangi, misik, aromaterapi. Ya, bahwa dikatakan oleh Rasulullah ketika aroma misik tersebut setan lari. Ya, nah ini jadi bisa nih para jamaah sekalian ini jadi pembelajaran bahwa ketika ada musibah kembalikan semuanya itu kepada Al-Quran. Ya, jadi tidak ada solusi kalau kita lari kepada orang pinter, tidak ada solusi kalau kita kembali kepada dukun, itu hanya menambah kesesatan saja. Ya, solusi yang paling baik tadi misalnya kita ambil daun bidara, 7 lembar daun bidara, ya kita tumbuk atau kita jadikan sabun, ya buat mandi. Atau lebih bagus lagi 7 sunnah. Ya, sunnah-sunnah yang ada dalam Al-Quran kita gabung semuanya sunnah-sunnahnya. Ya, salah satunya bisa dengan tadi aroma misik, habatus sauda, zaitun, ya udah itu kayu manis, ya termasuk juga daun sidr. Kita jadikan sabun buat mandi. Ya, jadi bisa menggunakan yang di dapur rumah kita. Nah, sehingga nanti setan akan lari. Dan yang terpenting lagi selain itu adalah doa perlindungannya. Ya, setan tidak akan masuk ketika orang itu membaca doa-doa perlindungan. Kapan setan masuk? Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa setan masuk ketika maghrib. Nah, maka katanya ketika ya malam itu telah tiba, maka masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah. Nah, makanya di sini harus dijaga. Yang kedua, ketika tidur, ya jadi bukan setan datang itu sepertiga atau jam 12 malam, tapi ketika maghrib dan ketika tidur. Maka Nabi menganjurkan tentang doa-doa penjagaan. Ya, bersihkan tempat tidur, muawijatain salasa diusapkan ya. Nah, terus kita tidur dengan baik, berwudu sebelum tidur ya. Tapi yang terpenting tadi, nah coba tuh rajin-rajin pakai sabun yang mengandung apa-apa yang ada dalam sunnah tadi. Sidar atau bidara, ajwa, habatus sauda, kayu manis, atau kita jadikan aromaterapi supaya kita juga tidak gembung perutnya, karena setan juga bisa membuat perut kita bermasalah. Nah, ini salah satu Pak Reza ini ya. Nah, bisa jadi dia ngap-ngap nanti ketika mencium aromaterapi, tapi bukan gangguan jin ya, tapi bisa menyegarkan pernapasannya. Jadi dibuat aromaterapi misalnya habatus sauda diuapkan ya, jadi dia akan segar. Jadi jin lari, jiwa pun sehat insya Allah.
Ya, jadi sekali lagi ya, jangan ke dukun, jangan ke orang pintar, kembalikan semuanya kepada Al-Quran, insya Allah. Mungkin itu sahabat Sehat Nabawi, ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ya, jadi jangan lagi sesuatu itu dikaitkan kepada yang klinik-klinik lagi, ya, tapi sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.